والحاء حجاز. Happy di atas happy. Jadi suasana Ajam, bahagia. Dia double. Jadi sangat pas sekali kalau irama ajam ini kita gunakan dalam takbir Eid. Karena kenapa? Karena suasana Eid itu kan suasana bahagia. Jadi pas kita ungkapkan dengan maqam ajam, irama ajam. Iya, Gitu. benar. Masya Allah, dapat ilmu lagi. Alhamdulillah. Terus ini saat Ana sebelum melanjutin ke contoh-contoh, Ana mau tanya Ustaz, kan kemarin tuh ya sempat kayak di Mesir ini gitu. Di Mesir ini kan gak semua orang juga setuju kalau ngaji pakai langgam gitu, maksudnya pakai nagom gitu. Bahkan dulu Ana pernah ikut tahsin di sama Syekh juga, satu Syekh Ana tuh pernah bilang, "Li, kamu tuh sayang banget," kata beliau. Beliau menyayangkan Ana ngaji pakai irama, intinya gitu saya. Terus Ana waktu itu berusaha untuk nggak pakai irama, tapi nggak bisa juga, dalam artian tuh kayak gimana pun pasti kita berirama gitu. Tapi Ana udah meminimalisir, maksudnya ya udah ngaji datar gitu. Terus beliau bilang belajar ini tuh lagu tuh ya itu pendapat beliau gitu. Ya lagu itu haram seperti itu. Waktu itu karena saya belajar sama beliau Syekh saya hormati beliau, saya tidak menyalahkan beliau. Cuman nih kalau menurut kakak kalau misalkan kan kakak pasti lebih baik pengalaman. Kalau ada yang menyalahkan seperti itu tuh kita harus kayak gimana? Misalkan entah itu Syekh kita atau teman kita atau bahkan ya pokoknya orang-orang yang terdekat gitu misalkan. Nah, itu gimana Kak? Harus gimana nanggepinnya? Yang pertama ya ketika orang mengharamkan kita ya kita dengarkan aja. Kita dengarkan aja, tidak usah kita respon. Karena sebenarnya mereka tidak paham sebenarnya. Mereka tidak paham maqam itu sebenarnya apa. Jadi maqam itu mereka menganggap bahwa kita memasukkan musik ke dalam Al-Qur'an, padahal tidak. Jadi maqam ini kita belajar seni suara untuk melantunkan Al-Qur'an. Akhirnya ya kita kelompokkanlah menjadi 8 irama. Nah, Al-Qur'an sendiri itu punya koridor tersendiri, punya garis tersendiri dalam melantunkannya. Nah, apa kata Rasul? Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Lantunkan Al-Qur'an dengan irama yang dilantunkan oleh orang Arab. Jadi kita memasukkan irama itu irama orang Arab. Jadi kita 8 berarti pas ya Kak ya? Pas 8 maqam itu kita menggunakan maqam atau irama orang Arab, bukan irama-irama lagu. Terus kemudian kalau mereka mengharamkan misalnya melantunkan Al-Qur'an dengan maqamat, ya nggak bisa karena suara kita tidak akan pernah lepas dari maqamat. Misalnya dia mengharamkan lantunan Al-Qur'an dengan maqamat, kemudian dia melantunkan Al-Qur'an atau ngaji dengan mengikuti Syekh As-Sudais misalnya. As-Sudais itu ngaji melantunkan Al-Qur'an dengan menggunakan maqamur ras. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu maqamur ras. Padahal mereka ikutin. Iya benar. Iya kan? Kemudian ya oke, saya nggak mau menggunakan Syekh As-Sudais. Saya gunakan Syekh Al-Ghamidi lah. Wal ajami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu masuk ke ajam. Kita Al-Ghamidi ya? Al-Ghamidi itu masuk ke Sika. Oke, Sika, bukan ajam, Sika ya. Saya tadi agak bukan. Jadi dia ke Sika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim kata Sika. Jadi itu masuk ke Sika. Oke. Sepakat Sika ya? Sepakat. Oke. Kemudian nggak mau menggunakan Syekh Al-Ghamidi. Saya pakai Syekh Ayub juga pakai Bayati. Pakai Syekh Khalil Al-Khusari lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu masuk ke nahawan. Jadi istilahnya kemanapun suara kita bawa, kita gunakan melantunkan Al-Qur'an itu tidak akan pernah lepas dari 8 maqam. Jadi kalau orang mengatakan haram kita melantunkan Al-Qur'an dengan maqamat, maka saya bingung juga. Terus itu mau ngaji gimana caranya kan? Karena kita datar juga sebenarnya ada basic, tetap ada maqamat. Coba didatarkan juga, pasti ada nadanya. Kita ngomong aja, bicara aja bernada. Ada nadanya, oke. Aduh, Masya Allah. Sebenarnya kalau ngebahas gini tuh banyak banyak
banyak mungkin permasalahan lah kalau kita bilang gitu ya. Kalau di Indo mungkin nggak terlalu, karena di Indo tuh kayak MTQ sering kayak gitu. Kalau di sini kan mungkin MTQ tuh, kalau Ana lihat selama Ana di Mesir, MTQ tuh Ana nggak pernah lihat ada lomba MTQ itu, nggak pernah. Kecuali yang ada ini tuh orang-orang kita sendiri ya, kita sendiri. Indonesia. Terus kalaupun ada mereka tuh mungkin haflah Quran, dan itu biasanya yang dari masyayikh atau yang ikhwan-ikhwan saja, sedangkan perempuan tidak. Makanya mereka kalau mendengar kita tuh lagi cewek gitu ngaji tuh kayak heran gitu, kayak kok bisa gitu, maksudnya kalian tuh kok bisa kayak gitu, kalian udah biasa ya di negara kalian. Nah, jadi menanggapi hal-hal seperti itu kan kita perlu belajar gitu, sama mereka tuh kayak gimana gitu. Ya, Masya Allah. Padahal di Mesir ini kan merupakan kiblat tilawah ya. Jadi bahkan waktu itu tahun berapa ya saya lupa, Maria Ulfa yang merupakan qari'ah internasional, bahkan sampai datang ke sini belajar tilawah ke Syekh gitu. Kan luar biasa. Ini Ustaz, antum pernah jumpa sama ini enggak, sama Syekh senior kayak Syekh Nuaina? Pernah. Kalau belajar langsung sih nggak pernah konsisten ya. Cuma kalau ketemu ya pernah. Masya Allah. Syekh Muhammad Bahkan Sahad? dulu pas bahkan Syekh Nuaina itu sering kita undang dulu ke IPKI. Dulu sering kita undang ke IPKI, kalau ada haflah-haflah ya kita undang. Cuma mau belajar langsung juga agak sulit karena waktu mereka juga terbatas gitu ya. Ya, Masya Allah. Berarti beruntung banget dulu anak IPKI. Ya, alhamdulillah. Soalnya sekarang kita belum ada kesempatan, Ustaz. Iya. Paling ketemu sama Syekh Nuaina pernah dulu, tahun 2018 itu pernah, alhamdulillah. Selebihnya belum ada lagi. Nah, ini nih Kak, Ana kayaknya dari tadi manggilnya kakak Ustaz. Iya, kakak aja biasa lah. manggil Ustaz. Aku juga gak biasa dipanggil Ustaz, bukan Ustaz sih. Oke, gini Kak, permasalahan ini nih, yang pernah terjadi ya di Indonesia itu kan pernah ngaji pakai langgam Jawa. Iya. Nah, ini kalau menurut kakak gimana nih ngaji pakai langgam Jawa nih? Ngaji pakai langgam Jawa ya? Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat langgam Jawa itu kan, tadi kan saya sudah bilang bahwa maqam suara manusia itu tidak akan pernah lepas dari 8 irama. Iya, benar. Oke. Kalau biasa kita sebut dengan kata maqam. Ya, di Indonesia biasa kita sebut dengan kata langgam. Kalau di Malaysia biasa disebut dengan kata taranum. Iya, taranum. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita melantunkan Al-Quran dengan langgam Jawa, Makom Jawa gitu ya? Atau makom Jawa, ya itu pasti nggak boleh. Tidak boleh kita melantunkan Al-Quran dengan makom Jawa. Kenapa tidak boleh? Kata Rasul, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Coba lantunkan Al-Quran dengan irama orang Arab, bukan irama orang Jawa. Iya. Nah, kalau seandainya diperbolehkan melantunkan Al-Quran dengan langgam Jawa atau irama Jawa, itu akan terjadi perpecahan di antara umat. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Allah mengatakan wala tafarraku, jangan kalian bercerai-berai. Nah, kalau bisa melantunkan Al-Quran dengan langgam Jawa, nanti saya orang Sulawesi, saya akan menciptakan irama saya sendiri. Oke, nanti di Sulawesi kan iramanya gimana ya? Angin mamiriku paseng. Nanti saya lantunkan Al-Quran juga dengan irama saya sendiri. Gimana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang orang Solo. Orang Solo ini nanti bilang, orang Solo ini, wah saya juga kalau gitu mau ciptain sendiri deh. Pakai nada Solo. Begawan Solo, alhamdulillah. Yang ujung-ujungnya orang Solo tidak mau sholat di belakang orang Sulawesi, Sulawesi tidak mau sholat di belakang orang Solo. Timbul lagi masalah ya kayak. Masalah. Jadi makanya darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahah, mendatangkan kebaikan. Nah, tujuannya kan mau melantunkan Al-Quran dengan langgam Jawa, itu kan tujuannya mau kebaikan kan, karena katanya indah. Tapi mafsadatnya, mudaratnya itu lebih besar, makanya sebaiknya ditinggalkan, tidak boleh sama sekali. Ya seperti itu. Masya Allah. Tapi ini karena tuh pernah baca, kalau salah nanti mohon dibenarkan. Kalau nggak salah tuh Hasyiah dari Imam Syafi'i atau apa, pernah ditanya gitu, seandainya kalau mungkin Ana yang salah memahami secara kontekstual saja. Kalau baca tapi pakai langgam berbeda tuh boleh tidak, pakai makom berbeda. Kalau di situ sih yang Ana pahami itu, beliau bilang
selama dia tidak mengubah ke orisinilan dari Al-Qur'an itu sendiri, Iya. makna ataupun lafaznya, maka enggak masalah gitu. Iya. Jadi ibaratnya kayak mungkin kalau disangkut pautkan dulu zamannya Wali Iya. Songo, ketika Wali Songo menyampaikan menyebarkan agama Islam kan, beliau tuh yang dari Yaman datang ke Iya. Indonesia belajar bahasa Jawa, langgam Jawa, Iya. sampai menyebarkan syair-syair tuh pakai langgam-langgam Jawa gitu, Iya. Ustaz. Bahkan azan juga mungkin karena azan kan enggak pakai tajwid ya, bukan Iya. itu. Teman di sini tuh yang Ana bingungkan, berarti mana yang benar sebenarnya tuh gimana, Ustaz? Apakah memang kalau kita ngaji itu emang nggak boleh sama sekali gitu? Karena Ana ngelihat dari perkataan beliau ini tadi, boleh selama tidak mengubah keorisinalan dari Al-Qur'an itu sendiri. Iya. Kalau dia merubah baru nggak boleh Oke. gitu. Coba apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Oke, saya nukil sedikit ya. Iya. Perkataan Siap. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Cuma saya lupa halamannya karena buku-buku saya sebenarnya saya sudah kirim ke Indonesia. Ya, Masya Saya kan Allah. seharusnya mau pulang sekarang ini, cuma terlockdown di Lockdown. sini. Insya Allah koriban. Apa kata Imam Syafi'i? Wala ba'sa bil qiraati bil alhani. Wala ba'sa artinya tidak apa-apa. Melantunkan Al-Qur'an bil alhan. Alhan artinya itu irama. Wa tahsini as-sauti biha, dan memperindah suara biha kembali ke alhan. Artinya suara akan indah ketika kita menggunakan alhan. Alhan ini kalau pada zaman Imam Syafi'i mungkin dikenal dengan kata alhan. Kalau kita sekarang kan karena ulama sudah mengklasifikasikan, jadi sudah mengkelompokkan. Jadinya bil alhan itu jadinya yang kita kenal sekarang jadi 8. Wa tahsinis sauti biha, memperindah suara kita, melantunkan Al-Qur'an dengan alhan itu. Terus apa kata Imam Syafi'i? Wa uhibbu ma yuqra'u ilayya hidadan wa tahzina. Kata Imam Syafi'i, saya senang, saya suka kalau Al-Qur'an itu dilantunkan kepada saya dengan irama-irama tenang, irama-irama sedih gitu. Jadi itu apa? Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i dia mengatakan wa uhibbu, saya senang. Imam Syafi'i tidak menafikan semua makam-makam yang ada, irama-irama yang ada. Cuma Imam Syafi'i senangnya kalau agak irama itu agak-agak sedih. Kalau bahasa kita sekarang mungkin ke sobalah seperti itu. Seperti itu. Nah, karena sudah ada irama, nah pastinya harus ada batasannya dong. Iya, benar. Dibatasi. Makanya kata Rasul, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Lantunkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dengan irama yang dilantunkan oleh orang Arab. Karena Al-Qur'an itu merupakan berbahasa Arab, Al-Qur'an itu berbahasa Arab, turun di Arab, yang dilantunkan juga dengan irama Arab. Jadi bukan irama-irama Nusantara, apalagi irama Sulawesi, irama Jawa dan lain sebagainya. Iya. Nah, Berarti seperti itu. Berarti kan saya salah memahami itu, Kak. Berarti alhamdulillah dapat pencerahan lagi. Ya, alhamdulillah. Oke, Masya Allah dia. Aduh, nih balik lagi, Kak. Contoh deh, tadi kita udah ke Ajam, udah. Sudah Sunia aja. Bi. Sunia Bi Bayati. Bayati, ya, sok, Kak. Bayati ya. Iya, Bayati. Walahnun bil bayati. Saya langsung bismillah aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu Bayati standar ya, Bayati dasar. Iya, Bayati dasar. Karena ingat nada ini tuh yang suka dibawa sama Syekh Ayub. Itu Ayub ujungnya kan Ada itu jadi ada ekornya. gitu, itu Iya. Ayub. Nah, biasanya Syekh kalau Ayub. teman-teman mendengarkan Syekh Ayub, itu menggunakan irama atau maqam Bayati. Masya Allah, iya. Ini tunggu nih, Kak. Kalau sebelum lanjut nih, antum dulu waktu di Indo berarti belum pernah belajar sama sekali. Sama sekali belum pernah. Di Indonesia Masya tuh saya belajar tilawah, akan tetapi yang kita tuh langsung diberikan isinya. Prakteknya ya. Langsung prakteknya. Kita tidak memahami dasarnya. Sehingga kita tidak mampu melantunkan. Di saat kita diberikan misalnya makro, ya kita tidak bisa. Karena yang kita bisa ya itu yang diberikan kepada kita, makro yang diberikan kepada kita.
Ya, Gitu. Masya Allah. Tapi maksudnya kalau Ana lihat antum yang di sana belum belajar, ketika di Iya. sini tuh maksudnya belajarnya sudah banyak dalam, banyak Iya. dapat pengetahuan gitu. Jadi kayak Jadi wah gitu. Jadi Ya, saya mau Masya bilang, Allah. saya mau bilang ke teman-teman itu, ya teman-teman nggak tertinggal sama sekali. Iya, di Mesir ini gudang ilmu. Yang penting mau aja. Yang penting mau aja. Kita ingin belajar, kita pengen bisa, insya Allah kita bisa. Insya Allah, insya Allah. Berarti Gitu. kuncinya harus mau dan harus percaya diri gitu ya. Ya percaya diri Percaya aja, santai. Selama yang kita lakukan itu merupakan baik. kebaikan, ya kenapa tidak? Oke. Oke Kak, kita lanjut lagi nih. Oke. Sin, Sika. Wasika, Sika. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini versi Al-Ghamidi ya. Oh, si Nah, Al-Ghamidi. itu menurut saya itu merupakan irama paling simpel ya. Oh, karena Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi cuman naik turun, naik turun. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik turun lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi feelingnya dapat itu kalau yang ini langsung kena, oh ini Sika gitu. Jadi iya, dapet. gitu. Masya Allah. Sudah Sika? Sika Ini bisi. habis. Suni Ada ha. abi. Sih apa? Ada Suh. ha. Suni Bisi abi. herik. Berarti Sih. abis sin ha. Ada ha. Berarti Hijaz, Hijaz. Coba, oke. coba Hijaz. Ana. Hijaz, oke. Barusan tadi. Ya barusan tadi ya. Hijaz. Wal ha'u hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Tadi apa? Hijaz ya? Hijaz. Suni abi sih. Kemudian setelah itu ada ros. Ros. Uh, Antum deh Kak. Kalau ros itu ya paling simpel. Biasanya di Lurus-lurus aja. azan juga sering ya Kak ya. Ros. Biasanya kalau azan itu Allahu Akbar. Nah itu ros. Jadi lurus aja gitu. Kalau misalnya tartil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah itu ros. Ya, itu ros. Masya Allah. Jadi simple. Simpel ya. Simple dan indah. Biasanya tuh kalau contoh ros tuh di Indo yang sering ini nih Kak. Apa ya? Biasa kalau ibu-ibu berjanji nggak sih? Kalau kita bawakan Al-Mukhtar itu kemana dia? Mukhtar ya. Ya ayyuhal mukhtar. Bayati ya? Mm-mm. Apa tadi? Kalau ini tadi ros itu aneh Oke. ingat ada tuh biasanya perkumpulan ibu-ibu. Kalau ini nggak tahu tapi di masa antum udah ada apa belum? Kalau Ana dulu maksudnya waktu anak kecil gitu Ana ingat di kampung Ana tuh ada ibu-ibu berjanji gitu Kak. Jadi yang misalnya berjanji gimana ya? Dulu Pak. Atirillahumma gitu. Itu tuh pakai ini sebenarnya tuh pakai lagu ros gitu. Ana dulu nggak tahu kalau itu namanya ros gitu. Iya. Ternyata itu lagu ros. Sampai di sini tuh keinget pas belajar ros, oh itu ternyata lagu ros seperti itu. Ya sama, pas di Indonesia saya belajar tilawah, itu kan sudah menguasai makronya itu dari Indonesia. Pas sampai di sini, saya baru paham, saya dulu yang diajarin guru saya itu, mulai bayati, setelah bayati ini, setelah ini itu gitu. Iya. Di sini baru pahamnya. Jadi di Indonesia itu kita hanya langsung diberikan isinya, akan tetapi tidak diberikan dasarnya. Makanya kita lemah.
Iya. Nah, kalau di sini alhamdulillah ya kayak dapat semua ya. Dapat semua. Situlah Mesir. Alhamdulillah. Oke, Jadi, terakhir Kak. Oke, terakhir. Kaf, Kurdi. Wal kurdi. Oke, kurdi ya. Nah, ini merupakan irama yang paling senang saya lantunkan di saat saya imam sholat. Oh, Masya kurdi. Allah. Kurdi. Banyak sih lagu-lagu kurdi. Banyak kalau ya. nasyid-nasyid. Misalnya seperti lagu Aisyah yang lagi viral ini, itu masuk ke dalam kurdi loh. Oke, mungkin bisa dicontohkan Kak. Bahkan Lagi saya sempat viral nih buat soalnya. kemarin video di YouTube saya, saya melantunkan Al-Quran dengan irama Aisyah. Oke. Coba Kak, coba. Gimana? Nanti dulu. Kemudian apa ya, banyak. Kayak misalnya, apalagi lagu-lagu dangdut ya banyak. Aduh. Nasi misalnya, Ummi ya lahnan a'syakuhu. Nah, itu masuk ke dalam kurdi juga. Iya. Banyak sekali. Iya, banyak. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu contoh kurdi. Jadi itu dia Kak, gimana ya? Sendu gitu, terus mendayu. lembut, mendayu-dayu. Nah, itu kurdi. Khas kurdi. Biasa kalau kita kurdi ini biasa kita selipkan, misalnya kalau dalam tartil biasanya di ujung-ujung bayati biasa kita masukkan. Di ujung-ujung bayati. Sebenarnya ini Kak, tapi kurdi sama bayati itu sama nggak sih Kak? Dia beda ya. Beda. Ada persamaan, ada perbedaan. Beda. Kalau kurdi ini dia lebih lembut. Kurdi. Maksudnya ciri dari ininya ya, ciri nadanya gitu ya. Misalnya, ciri khasnya. Misalnya saya gunakan bayati misalnya, tapi saya masukkan kurdi. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bayati murni. Tapi kalau saya masukkan kurdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ujung itu saya selipkan kurdi. Jadi kedengarannya lebih indah kan? Gitu. Masya Allah. Ya, apalagi ya kayaknya udah deh Kak. Iya. Udah dari tadi. Udah banyak kayak yang dibahas. Ya, insya Allah kalau misalnya teman-teman yang ingin lebih dalam lagi, lebih detail lagi, bisa mungkin nanti langsung ke YouTube saya aja. Nanti adminnya mungkin cantumkan link YouTube saya di deskripsi di bawah nanti. Di sana udah lengkap semuanya, pembahasannya lengkap sama sekali. Kalau kita mau bahas hari ini mungkin 2 hari 3 hari kita duduk di sini nggak akan selesai. Jadi iya. Karena sebenarnya kalau ngebahas makomat ini nggak cukup sekali duduk gitu. Saya bertahun-tahun belajar. Iya, bertahun-tahun belajar. Ini mau dibahas cuma waktu berapa menit ya nggak akan selesai. Bener. Oke. Ya jadi ini buat teman-teman juga nih, minta maaf kalau saya nanti pembahasan kita mungkin nggak terlalu mungkin untuk mereka yang lebih paham atau untuk mereka yang suka belajar makomat, tapi pembahasan kita mungkin belum mewakili semuanya ya, kita minta maaf karena waktu juga. Jadi tapi mudah-mudahan niatnya di sini kita saling belajar, saling sharing. Nanti antum yang mau lebih banyak tahu, Ahlan tadi kakaknya udah mempersilahkan datang ke channel YouTube-nya gitu. Ya. Bisa langsung ke saya juga kalau ada waktu, insya Allah. Insya Allah. Ini sebelum pulang. Ahlan. Cuma 2 pulang. Oh ya Ustadz, Ana keingat nih tadi kan maaf ya, Ana nggak manggilnya Ustadz kakak. Iya, santai, aku orangnya santai. Maaf. Jadi tuh tadi kan antum sempat nyinggung masalah yang lagi tenar sekarang nih ya, lagu Aisyah, Bunda Aisyah istri Rasulullah. Nah itu gimana tuh Kak kalau seandainya kita ngaji pakai lagu itu tuh gimana tuh? Kan lagi viral tuh, lagi viral gitu. Lagi jadi viral ya. Biar viral gitu. Jadi melantunkan Al-Quran dengan lagu Aisyah. Nah, sekarang lagu Aisyah itu gimana sebenarnya? Tahu nggak? Tahu. Mulia, indah, cantik, berseri. Gitu kan? Saya cuma tanya itu doang. Saya nggak perhatikan lagu-lagu karena seringnya itu kalau saya buka YouTube, selalunya nongol di beranda saya itu pasti lagu Aisyah. Saya scroll bawah juga lagu Aisyah. Saya cari buka di trending juga masih lagu Aisyah. Akhirnya saya dengar, ternyata seperti itu. Iramanya indah. Mulia, indah, cantik, berseri.
Nah, bagaimana kalau seandainya irama itu saya lantunkan ke Al-Quran? Jadi gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh nggak saya ngaji seperti itu? Bisa-bisa imam saya di belakang goyang loh. Nah, jawabannya tidak bisa, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena sudah saya bilang tadi. Apa kata Rasul? Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Lantunkan Al-Quran dengan irama yang dilantunkan oleh orang Arab. Nah, lagu Aisyah diciptakan oleh orang Malaysia. Iya. Dinyanyikan di Malaysia, di cover di Indonesia. Trending pula jadi ya, trending. Kak, ya? Trendingnya Nah, di Indonesia. Jadi tidak boleh sama sekali kita langsung memasukkan ke dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan solusinya gimana dong? Iya, kan solusinya gimana? Kalau memang kita senang gitu dengan irama lagu Aisyah. Nah, kalau kita senang dengan iramanya, kita cari makomnya. Makom lagu itu apa? Jadi tidak boleh kita terapkan mentah-mentah seperti itu. Cari makomnya. Nah, itulah tujuannya kita belajar makomat. Iya, benar. Cari makomnya, setelah kita cari ternyata kita temukan makomnya itu makom Kurdi. Iya. Oke. Makom Kurdi. Ya kan? Setelah kita temukan makom Kurdi, nah kita coba mulia, indah, cantik, berseri. Oh, ternyata iramanya seperti itu. Nah, kita improve lagi. Iramanya sehingga menjadi irama yang bisa kita gunakan dalam melantunkan Al-Quran. Bismillahi, mulia indah, bismillahi. Kan hampir sama kan? Mulia indah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya jadinya irama Arab gitu. Iya, lantunan Arab. Iya, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nggak boleh. Iya, tetap kita cari makom asalnya ya, kita Kak? cari makom Oke, asalnya, terus Masya kita Allah. improvekan lagi tadi irama lagunya, terus kita terapkan ke dalam Al-Quran. Boleh. Selama dalam koridor biluhunil Arab. Bukan biluhun Malaysia, bukan biluhun Indonesia, bukan biluhun Asia. Iya, Masya Oke. Allah. Mungkin cukup sampai di situ ya. Iya, Cukup itu sampai di udah situ. banyak banget maklumat yang didapat hari ini. Oke. Masya Allah. Makasih banyak loh, Kak. Oke, sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, di dialog-dialog berikutnya, khususnya Iya, insya seputar Allah. makomat ini, seputar seni melantunkan Al-Quran. Insya Allah, Masya Allah. Ya. Oke, ini teman-teman, Masya Allah banget hari ini tuh pembahasannya udah banyak banget gitu ya. Terus kita banyak dapat maklumat, sampai tadi disinggung tentang Aisyah tuh yang lagi trending, lagu Aisyah lagi trending, boleh apa enggak? Jadi buat teman-teman ini nanti mungkin ada yang senang banget sama lagu Aisyah kan, nggak apa-apa senang, tapi jangan sampai salah, maksudnya ketika kita melantunkan Al-Quran ya gitu, dikembalikan lagi ke asalnya. Itu gunanya kita belajar makomat, lagi-lagi kita harus belajar makomat supaya kita tahu bahwasannya nggak sembarangan ketika melantunkan Al-Quran tuh nggak sembarangan pakai lagunya gitu. Pokoknya tadi udah dikupas tuntas deh sama Kak Erwin, makasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Ini buat teman-teman, makasih udah nonton, makasih udah mantengin kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan Potmi selanjutnya. Ya, saya Lini Rundasari dan saya Erwin Azhari. Ya, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum.